Halo Sobat Kelana, pada video ini kita menjelajah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan menelusuri benteng peninggalan Kompeni Belanda yang berada tepat di jantung kota Jogja yaitu Benteng Vredenburg. Yogyakarta, provinsi dengan status daerah istimewa ini sejak lama memiliki keunggulan daya tarik wisatanya. Provinsi yang seluruh wilayah daratannya diapit oleh Provinsi Jawa Tengah ini memiliki banyak sekali destinasi wisata, terutama wisata sejarah. Sebagai wilayah yang dulunya merupakan bagian dari Kesultanan Mataram, Yogyakarta kaya akan wisata sejarah, baik yang berkaitan dengan Kesultanan Mataram itu sendiri maupun Kompeni Belanda yang berabad-abad silam juga memperluas pengaruhnya di kota Jogja ini. Nah Sobat Kelana, kali ini kita akan mencoba berwisata sejarah sambil menikmati nuansa kota Jogja masa silam di Museum Benteng Vredenburg. Jika Sobat Kelana berkunjung ke kota Jogja, tidak lengkap rasanya jika tidak menelusuri Jalan Malioboro, jalan yang sudah sejak lama menjadi ikon wisata Jogja. Ketika melintasi Jalan Malioboro, di sepanjang jalan ini sampai titik 0 km tidak hanya berdiri bangunan pertokoan melainkan pula bangunan peninggalan masa kolonial, salah satunya adalah Benteng Vredenburg. Benteng Vredenburg merupakan salah satu bangunan yang menjadi saksi bisu peristiwa-peristiwa bersejarah yang terjadi di Yogyakarta semenjak VOC atau Kompeni Belanda masuk ke Yogyakarta. Berdirinya Benteng Vredenburg di Yogyakarta tidak lepas dari lahirnya Kesultanan Yogyakarta. Keraton Kesultanan Yogyakarta dibangun pada tanggal 9 Oktober 1755. Setelah keraton mulai ditempati, kemudian dibangun bangunan pendukung lainnya seperti Pasar Gede, Masjid Gede, alun-alun dan bangunan pelengkap lainnya. Kemajuan keraton semakin pesat sehingga hal ini membawa kekhawatiran bagi VOC. Oleh karena itu, VOC mengusulkan kepada Sultan agar diizinkan membangun sebuah benteng di dekat keraton. Pembangunan benteng tersebut dengan dalih agar VOC dapat menjaga keamanan keraton dan sekitarnya. Akan tetapi di balik dalih tersebut, VOC mempunyai maksud tersendiri yaitu untuk memudahkan VOC dalam mengontrol segala perkembangan yang terjadi di dalam keraton. Letak benteng yang hanya satu jarak tembak meriam dari keraton dan lokasinya yang menghadap ke jalan utama menuju keraton menjadi indikasi bahwa fungsi benteng dapat dimanfaatkan sebagai benteng strategi, intimidasi, penyerangan dan blokade. Dengan kata lain bahwa berdirinya benteng tersebut dimaksudkan untuk berjaga-jaga apabila sewaktu-waktu Sultan berbalik memusuhi dan memerangi VOC. Sebelum dibangun benteng pada lokasinya yang sekarang, Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta, pada tahun 1760 atas permintaan VOC, Sultan Hamengkubuwono I telah membangun sebuah benteng yang sangat sederhana berbentuk bujur sangkar. Di keempat sudutnya dibuat tempat penjagaan yang disebut seleka atau bastion. Oleh Sultan, keempat sudut tersebut diberi nama Jaya Wisesa di sudut barat laut, Jaya Purusa di sudut timur laut, Jaya Prakosaningpran di sudut barat daya dan Jaya Prayitna di sudut tenggara. Menurut penuturan Nicholas Harting, bahwa benteng tersebut keadaannya masih sangat sederhana. Temboknya terbuat dari tanah yang diperkuat dengan tiang-tiang penyangga dari kayu pohon kelapa dan aren. Bangunan di dalamnya terdiri atas bambu dan kayu dengan atap ilalang. Sewaktu Ossenberg menggantikan kedudukan Nicholas Harting, pada tahun 1765 diusulkan kepada Sultan agar benteng diperkuat menjadi bangunan yang lebih permanen agar lebih menjamin keamanan. Usul tersebut dikabulkan. Selanjutnya pembangunan benteng dikerjakan di bawah pengawasan seorang Belanda ahli ilmu bangunan yang bernama Insinyur Frans H. Pada awal pembangunannya, status tanah benteng merupakan milik Kesultanan. Tetapi dalam penggunaannya dihibahkan kepada VOC di bawah pengawasan Nicholas Harting, Direktur VOC Pantai Utara Jawa di Semarang.
Pembangunan benteng selesai pada tahun 1787 dan di bawah pimpinan Gubernur Johannes Siberg diresmikan menjadi benteng Company dengan nama Rustenburg yang artinya, tempat istirahat. Benteng Rustenburg mengalami perkembangan yang cukup pesat. Seiring dengan berjalannya waktu, benteng Rustenburg merekam peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di kota Yogyakarta. Pada tahun 1811 hingga 1816 benteng ini dikuasai oleh pemerintah Inggris di bawah penguasaan John Crawfurd, atas perintah Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pada masa penguasaan Inggris terjadi peristiwa penting di tempat ini yaitu terjadinya penyerangan serdadu Inggris dan kekuatan-kekuatan pribumi ke Keraton Yogyakarta pada tanggal 18–20 Juni 1812 yang dikenal dengan peristiwa Geger Spoil. Pada tahun 1867 di Yogyakarta terjadi gempa bumi yang dahsyat sehingga banyak merobohkan beberapa bangunan besar seperti gedung residen yang dibangun tahun 1824, Tugu Palputih, Benteng Rustenburg serta bangunan-bangunan lain. Bangunan-bangunan tersebut segera dibangun kembali. Benteng Rustenburg segera diadakan pembenahan di beberapa bagian bangunan yang rusak. Setelah selesai, bangunan benteng yang semula bernama Rustenburg diganti menjadi Vredeburg yang berarti, Benteng Perdamaian. Nama ini diambil sebagai manifestasi hubungan antara Kesultanan Yogyakarta dengan Belanda yang tidak saling menyerang pada waktu itu. Bentuk benteng tetap seperti awal mula dibangun, yaitu bujur sangkar. Pada keempat sudutnya dibangun ruang penjagaan yang disebut seleka atau bastion. Pintu gerbang benteng menghadap ke barat dengan dikelilingi oleh parit. Di dalamnya terdapat bangunan-bangunan rumah perwira, asrama prajurit, gudang logistik, gudang museum, rumah sakit prajurit dan rumah residen. Benteng Vredeburg ditempati sekitar 500 orang prajurit, termasuk petugas medis dan paramedis. Di samping itu, pada masa pemerintahan Hindia Belanda, benteng juga digunakan sebagai tempat perlindungan para residen yang sedang bertugas di Yogyakarta. Hal itu sangat dimungkinkan karena kantor residen yang berada berseberangan dengan letak benteng Vredeburg. Sejalan dengan perkembangan politik yang terjadi di Indonesia dari waktu ke waktu, maka terjadi pula perubahan atas status kepemilikan dan fungsi bangunan benteng Vredeburg. Status tanah benteng tetap milik Kesultanan, tetapi secara de facto dipegang oleh pemerintah Belanda. Karena kuatnya pengaruh Belanda maka pihak Kesultanan tidak dapat berbuat banyak dalam mengatasi masalah penguasaan atas benteng. Sampai akhirnya benteng dikuasai tentara Jepang tahun 1942 setelah Belanda menyerah kepada Jepang dengan ditandai dengan Perjanjian Kalijati bulan Maret 1942 di Jawa Barat. Pada 5 Maret 1942 Jepang menguasai kota Yogyakarta dan benteng ini diambil alih oleh tentara Jepang. Pada 7 Maret 1942 pemerintah Jepang memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942 bahwa kedudukan pimpinan daerah tetap diakui tetapi berada di bawah pengawasan gubernur militer Jepang yang berkantor di Gedung Chokan Kantai atau Gedung Agung. Pusat kekuatan tentara Jepang juga dipusatkan di Benteng Vredeburg. Tentara Jepang yang bermarkas di Benteng Vredeburg adalah Kempeitai yaitu tentara pilihan yang terkenal keras dan kejam. Benteng Vredeburg juga digunakan sebagai tempat penahanan bagi tawanan orang Belanda maupun Indo-Belanda, juga kaum politisi Indonesia yang berhasil ditangkap karena mengadakan gerakan menentang Jepang. Guna mencukupi kebutuhan senjata, tentara Jepang mendatangkan persenjataan dari Semarang. Sebelum dibagikan ke pos-pos yang memerlukan, amunisi-amunisi tersebut terlebih dulu disimpan di Benteng Vredeburg. Gudang mesiu terletak di setiap sudut benteng kecuali di sudut timur laut. Hal itu dengan pertimbangan bahwa di kawasan tersebut keamanan lebih terjamin. Penempatan gudang mesiu di setiap sudut benteng dimaksudkan untuk mempermudah di saat terjadi perang secara mendadak. Penguasaan Jepang atas Benteng Vredeburg berlangsung dari tahun 1942 sampai tahun 1945, ketika proklamasi telah berkumandang dan nasionalisasi bangunan-bangunan yang dikuasai Jepang mulai dilaksanakan. Selama itu meskipun secara de facto dikuasai oleh Jepang tetapi secara yuridis formal status tanah tetap milik Kesultanan. Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945, Benteng Vredeburg diambil alih oleh instansi militer Republik Indonesia.
Berita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia disambut dengan kegembiraan seluruh rakyat Yogyakarta. Ditambah lagi dengan keluarnya pernyataan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dalam maklumat 5 September 1945 yang kemudian diikuti oleh Sri Paduka Paku Alam ke-8 yang berisi dukungan atas berdirinya Negara Republik Indonesia, maka semangat rakyat semakin berapi-api. Sebagai akibatnya terjadi berbagai aksi spontan seperti pengibaran bendera merah putih, perampasan bangunan dan juga pelucutan senjata Jepang. Masih kuatnya pasukan Jepang yang berada di Yogyakarta, menyebabkan terjadinya kontak senjata seperti yang terjadi di Kota Baru Yogyakarta. Dalam aksi perampasan gedung ataupun fasilitas lain milik Jepang, Benteng Friedeburg juga menjadi salah satu sasaran aksi. Setelah benteng dikuasai oleh pihak RI untuk selanjutnya penanganannya diserahkan kepada instansi militer yang kemudian dipergunakan sebagai asrama dan markas pasukan yang tergabung dalam pasukan dengan kode Staf, I, di bawah Komandan Letnan Muda Iradio, yang bertugas mengurusi perbekalan militer. Oleh karena itu tidak mustahil bila pada periode ini Benteng Friedeburg di samping difungsikan sebagai markas juga sebagai gudang perbekalan termasuk senjata, mesiu, dan sebagainya. Pada tahun 1946 di dalam komplek Benteng Friedeburg didirikan rumah sakit tentara untuk melayani korban pertempuran. Namun dalam perkembangannya rumah sakit tersebut juga melayani tentara beserta keluarganya. Ketika tahun 1946 kondisi politik Indonesia mengalami kerawanan di saat perbedaan persepsi akan arti revolusi yang sedang terjadi. Meletuslah peristiwa yang dikenal dengan peristiwa 3 Juli 1946, yaitu percobaan kudeta yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Sudarsono. Karena usaha tersebut gagal maka para tokoh yang terlibat dalam peristiwa tersebut seperti Muhammad Yamin, Tan Malaka dan Sudarsono ditangkap. Sebagai tahanan politik mereka pernah ditempatkan di Benteng Friedeburg. Pada masa agresi militer Belanda 2 tanggal 19 Desember 1948, Benteng Friedeburg yang waktu itu dijadikan markas militer Republik Indonesia menjadi sasaran pengeboman pesawat-pesawat Belanda. Kantor Tentara Keamanan Rakyat yang berada di dalamnya hancur. Setelah menguasai lapangan terbang Maguwo, tentara Belanda yang tergabung dalam Brigade T, pimpinan Kolonel Van Langen berhasil menguasai kota Yogyakarta, termasuk Benteng Friedeburg. Selanjutnya Benteng Friedeburg dipergunakan sebagai markas tentara Belanda yang tergabung dalam IVG, Informasie Voorgehemen, yaitu Dinas Rahasia Tentara Belanda. Di samping itu Benteng Friedeburg juga difungsikan sebagai asrama prajurit Belanda dan juga dipakai untuk menyimpan senjata berat seperti tank, panser dan kendaraan militer lainnya. Ketika terjadi serangan umum 1 Maret 1949, sebagai usaha untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Republik Indonesia bersama dengan TNI masih ada, Benteng Friedeburg menjadi salah satu sasaran di antara bangunan-bangunan lain yang dikuasai Belanda seperti kantor pos, stasiun kereta api, Hotel Tugu, Gedung Agung, dan Tangsi Kota Baru. Kurang lebih 6 jam kota Yogyakarta dapat dikuasai oleh TNI beserta rakyat pejuang. Baru setelah bala bantuan tentara Belanda yang didatangkan dari Magelang tiba ke Yogyakarta, TNI dan rakyat mundur keluar kota dan melakukan perjuangan gerilya. Setelah peristiwa serangan umum 1 Maret 1949, pasukan TNI menjadikan benteng ini sebagai salah satu sasaran serangan untuk dapat menaklukkan pasukan Belanda. Pada 29 Juni 1949, setelah Belanda meninggalkan kota Yogyakarta, Benteng Friedeburg dikuasai oleh APRI, Angkatan Perang Republik Indonesia. Kemudian pengelolaan benteng diserahkan kepada Militer Akademi Yogyakarta. Pada waktu itu Ki Hajar Dewantara pernah mengemukakan gagasannya agar Benteng Friedeburg dimanfaatkan sebagai ajang kebudayaan. Akan tetapi gagasan itu terhenti karena terjadi peristiwa, tragedi nasional, pemberontakan G30S tahun 1965. Waktu itu untuk sementara Benteng Friedeburg digunakan sebagai tempat tahanan politik terkait dengan peristiwa G30S yang langsung berada di bawah pengawasan Hankam. Rencana pelestarian bangunan Benteng Friedeburg mulai lebih terlihat nyata setelah tahun 1976 diadakan studi kelayakan bangunan benteng yang dilakukan oleh Lembaga Studi Pedesaan dan Kawasan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Setelah diadakan penelitian maka usaha ke arah pemugaran bangunan bekas Benteng Friedeburg pun segera dimulai.
Pada tahun 1992 sampai sekarang, berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Profesor Dr. Fuad Hasan, secara resmi Museum Benteng Vredenburg menjadi museum khusus perjuangan nasional dengan nama Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta yang menempati tanah seluas 46.574 meter persegi. Dengan menelusuri sudut-sudut Benteng Vredenburg ini, begitu banyak peninggalan bersejarah dan nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia untuk lepas dari kolonialisme dan imperialisme menuju bangsa yang merdeka. Sekian perjalanan Suara Kelana kali ini di Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta. Semoga kita dapat menjaga dan melestarikan bangunan cagar budaya di Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dukung terus channel ini dengan klik tombol like dan subscribe. Jangan lupa untuk komen dan share sebanyak-banyaknya ya. Tetap sehat, tetap semangat supaya kita bisa terus berkelana. Karena ada makna di balik kelana, ada kisah di balik jelajah.